Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Khairiyah dengan NPM 2013-03-1019. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 8 orang, yaitu Marcella dengan NPM 03, Nadia Putri Partusia dengan NPM 05, Mailania Herlisa Gedi dengan NPM 07, Anggun Lestari dengan NPM 11, Arla Angela dengan NPM 13, Dinda Anugrah Putri dengan NPM 17, dan Gusti Darmayanti dengan NPM 15. Di sini kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang matematika, ekonomi, dan pengaplikasiannya. Baiklah, materi pertama saya sendiri yang akan menyampaikan dan menjelaskannya, yaitu tentang pengertian matematika ekonomi. Matematika ekonomi adalah aplikasi matematika metode untuk mewakili teori ekonomi dan menganalisis masalah-masalah yang diajukan dalam ekonomi. Hal ini memungkinkan formulasi dan derivasi dari hubungan kunci teori dalam kejelasan, umum, ketelitian, dan kesederhanaan. Matematika ekonomi dapat digunakan dalam teori ekonomi makro ataupun ekonomi mikro. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan matematika dan ekonomi. Matematika adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang dapat dijadikan pendekatan dalam menganalisis ekonomi. Matematika ekonomi digunakan dalam bidang mikro, makro, dan keuangan lainnya. Dalam teori ekonomi tidak memberikan ukuran kekuatan hubungan secara tegas antara variabel ekonomi, sedangkan matematika ekonomi dapat membantu menyederhanakan hubungan tersebut dalam sebuah model yang disebut dengan model matematika. Fungsi matematika ekonomi untuk mewakili dan menganalisis masalah yang diajukan dalam ekonomi, yaitu Q sama dengan F dikali P. Jika hubungan tersebut diasumsikan linier, maka kemudian dapat diperjelas dengan model linier, yaitu Q sama dengan A plus B P, dengan Q merupakan kuantitas permintaan komoditi, P merupakan satuan harga, sedangkan A dan B merupakan parameter dan koefisien. Baik, yang selanjutnya saya akan melanjutkan materi, yaitu manfaat matematika ekonomi dan pengaplikasiannya. Matematika dalam ekonomi digunakan sebagai alat atau media untuk menyederhanakan penyajian dan pemahaman masalah. Model-model dalam matematika digabungkan dengan konsep-konsep ekonomi sehingga suatu konsep dapat lebih dipahami serta dapat menggambarkan dalam contoh-contoh praktiknya. Lalu pengaplikasiannya. Aplikasi matematika yang digunakan dalam ilmu ekonomi seperti diferensial dan integral kulkus, perbedaan dan persamaan diferensial, aljabar matriks, dan pemrograman matematika serta metode komputasi. Materi selanjutnya yaitu tujuan mempelajari matematika ekonomi. Yang pertama yaitu dapat menggunakan banyak variabel dalam menuangkan ke dalam model matematika. Yang kedua, menguji kebenaran teori ekonomi. Yang ketiga, menyajikan dalil-dalil matematis sehingga mempermudah ekonomi dalam menuangkan kenyataan dalam simbol-simbol. Yang keempat, membantu menghasilkan model ekonomi. Dan yang kelima, penyajian masalah ekonomi dengan lebih sempurna. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bidang ekonomi yang ada di dalam materi matematika. Materi matematika yang ada pada bidang ilmu ekonomi ini adalah ilmu peluang. Artinya dengan ilmu ini kita belajar untuk menghitung peluang yang ada di dalam berbagai kasus asuransi. Ilmu yang membahas tentang ini disebut dengan aktuaria, sedangkan ahlinya disebut dengan aktuaris. Aktuaris sendiri diartikan sebagai sebuah pekerjaan dengan skill elit. Dikarenakan konsep aktuaris yang cukup memerlukan pengetahuan di bidang matematika dan statistik yang mendalam. Oleh karena itu, sejumlah negara memutuskan untuk membuat lembaga khusus untuk mendidik calon aktuaris dan mengujinya dalam suatu profesi. Selanjutnya ada ilmu aktuaris yang diartikan sebagai ilmu gabungan antara ilmu peluang, matematika, statistika, keuangan, dan pemrograman komputer. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya.
Baik, yang selanjutnya adalah pengaplikasian matematika ekonomi. Pengaplikasian matematika ekonomi yang pertama adalah pengaplikasian pada elastisitas harga. Contohnya, jika fungsi penawaran QS sama dengan min 20 ditambah 2P, tentukan elastisitas penawarannya jika harga P sama dengan 20. Yang pertama, kita menentukan turunan fungsinya, yakni dengan QS sama dengan min 20 ditambah 2P, menjadi delta Q per delta P sama dengan 2. Kemudian berikutnya kita akan menentukan nilai absolut elastisitas penawaran sebelumnya dengan mencari nilai Q jika harga P. Maka perhitungannya sebagai berikut. QS sama dengan min 20 ditambah 2P. QS sama dengan min 20 ditambah 2 dikali 20. QS sama dengan min 20 ditambah 40. Q sama dengan 20. Yang terakhir, maka kita akan mencari nilai absolut elastisitas penawarannya dengan EHS sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. EHS sama dengan 2 dikali 20 per 20. EHS sama dengan 2 dikali 1. EHS sama dengan 2. Maka nilai absolut elastisitas penawarannya adalah 2. Contoh pengaplikasian yang kedua yaitu pengaplikasian matematika ekonomi pada keseimbangan pasar. Contohnya diketahui dua fungsi yaitu fungsi permintaan Q sama dengan 15 min P dan fungsi penawaran Q sama dengan min 6 plus 2P. Yang ditanyakan adalah nilai P dan Q untuk mencapai suatu keseimbangan pasar. Cara pengerjaannya, pertama-tama kita perlu mengetahui bahwa dua persamaan fungsi tersebut menunjukkan keseimbangan pasar QD sama dengan QS. Kemudian nilai ini kita masukkan menjadi 15 min P sama dengan min 6 plus 2P. Dipindah luas menjadi 15 plus 6 sama dengan 2P plus P. Kemudian dijumlahkan menjadi 21 sama dengan 3P. Maka P sama dengan 7. Setelah mengetahui nilai P, kita selanjutnya dapat menentukan nilai Q dengan cara mensubstitusikan nilai P tersebut terhadap salah satu persamaan fungsi. Di sini kita akan menggunakan persamaan fungsi permintaan, yaitu Q sama dengan 15 min P. Nah, kita substitusikan nilai P menjadi 15 min 7, maka Q sama dengan 8. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan pasar berdasarkan dua persamaan tersebut, maka dibutuhkan nilai P sama dengan 7 dan nilai Q sama dengan 8. Di sini saya akan melanjutkan materi. Materi selanjutnya adalah pengaplikasian matematika ekonomi pada penawaran. Contoh soalnya, pada saat harga durian Rp3.000 per buah, toko A mampu menjual durian sebanyak 100 buah. Jadi nanti Rp3.000-nya ini menjadi harga pertama atau dengan simbol P1, dan 100 buah ini akan menjadi Q1 atau kuantitas pertama. Dan pada saat harga durian Rp4.000 per buah, toko A mampu menjual durian lebih banyak menjadi 200 buah. Jadi nanti Rp4.000-nya ini akan menjadi harga kedua atau price 2, dan 200 buahnya ini akan menjadi kuantitas kedua. Jadi penjualannya pertama ya teman-teman. Kemudian apa sih yang ditanya? Yang ditanya adalah buatlah fungsi penawarannya. Oke, jadi pertama-tama kita tulis dulu apa yang udah diketahui soal tadi. P1 ada 3.000 dengan kuantitas 100 buah. Lalu P2 ada 4.000 dengan Q2-nya itu 200. Kita masukin rumusnya. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Lalu kita masukin angka yang udah diketahui tadi. Jadi P min 3.000 per 4.000 dikurang 3.000 sama dengan Q min 100 per 200 min 100 sama dengan, kita kurangin, P min 3.000 per 1.000 sama dengan Q min 100 per 100. Kemudian kita kaliin silang. P min 3.000 dikaliin dengan 100 masing-masingnya sama dengan Q min
100 dikaliin 1000 untuk masing-masingnya. Jadi 100P dikurang 300.000 sama dengan 100Q min 100.000. Karena kita cari Q, maka 100Q sama dengan min 300.000 ditambah 100.000 ditambah 100P. Kemudian 1000Q sama dengan min 200.000, itu dari min 300.000 ditambah 100.000 ditambah 100P. Kemudian Q-nya kita keluarkan, jadi Q sama dengan 1/1000 dikaliin min 200.000 ditambah 100P. Kemudian Q sama dengan min 200.000 kita bagi 1000 sama dengan min 200 ditambah 100P dibagi 1000 sama dengan 0,1P. Jadi fungsi penawarannya adalah Q sama dengan min 200 ditambah 0,1P. Jadi itu saja yang dapat kelompok 1 sampaikan dan paparkan mengenai pengertian matematika ekonomi dan pengaplikasiannya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum